Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Nashwa Durun Ainani from Faculty of Health Science from majoring Public Health. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nashwa Durun Ainani. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, dan saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Saya di sini ingin merangkum perihal dari materi pertama di tanggal 23 bulan Januari 2024, yaitu tentang English Debate. English Debate itu adalah debat dalam bahasa Inggris. Nah, ini saya akan memperkenalkan introduction atau perkenalan yang ditutor atau dibimbing oleh Kak Dila Putri N, dan yang dimoderatori oleh Kak Naila Fadilatun-Nisa. Dari pengertiannya sendiri, debate is an argument about particular subject, atau bisa kita artikan adalah argumen-argumen tentang partikel-partikel dari subjek atau kata kerja atau kumpulan-kumpulan dari seluruh pendapat. Nah, adapun terms in debate atau keperluan-keperluan atau yang bisa kita sebut apa aja sih yang perlu disiapkan oleh di debat itu sendiri, baik itu debat Inggris ya tentunya. Yang pertama ada motion the topic issue. Motion the topic issue adalah kita bisa menentukan topik atau isu-isu untuk debat itu sendiri. Bisa kita tentukan. Biasanya ditentukan oleh panitia. Biasanya ditentukannya dengan isu-isu yang ada di zaman sekarang. Misalnya tentang debat cawapres, bagaimana pemerintah mengolah Papua seperti itu, atau bagaimana pemerintah mengolah pembangunan yang ada di masyarakat seperti itu. Itu yang namanya adalah motion the topic issue, yang biasanya tentunya ada di zaman sekarang, di topik-topik sekarang. Yang kedua adalah proportion. Kita harus tahu proporsi dari debat itu sendiri. Proporsi itu dari debat itu sendiri. Nah, proportion ini sendiri termasuknya adalah yang disetujui atau tidak disetujui dari debat itu sendiri. Misalnya dari tim pro, kita harus menyiapkan argumen pro atau setujunya dari topik isu tersebut, dan apabila tim kontra harus menyiapkan argumen kontra dari tim kontra tersebut, seperti itu. Lalu ada opposition, itu sama saja. Lalu ada point of information. Kita bisa jelaskan point of information adalah poin-poin yang bisa dijadikan bahan informasi atau penguatan, seperti itu. Jadi kita harus ada poin-poin untuk penguatan dari argumen kita itu sendiri. Misalnya dari poin pro atau kontra. Yang selanjutnya ada eject factor dan term line, seperti itu. Lalu ada dua tipe debat, yaitu Asian Parliamentary dan yang kedua adalah British.
debat. Yang pertama, first option. Ada first proposition, yang itu tuh ada prime minister. Dan yang kedua ada second opposition. Second opposition terdiri dari of government, member of ship, seperti itu. Debat emotion. Debat emotion terdiri dari banyak jenis, yaitu dari THB, yaitu this house believe. Ada THR, registry, dan THBT, this house that, THW, THW, this house would, seperti itu. Seperti indirect refutation, mitigation, comparative rebuttal, counterargument, terms, seperti itu. Nah, ditugasin bahwa apakah universitas perlu diadakannya UKT yang UKT bebas, seperti itu. Itu misalnya ya, bisa dijadikan mosi debat di ujian, ya, di praktis debat nanti. Namun kita bisa misalnya nih di first option kita bisa ngasih prime minister. Nah, pas kita misalnya di di tim pro atau kontra di first opposition, di first proposition, di first di debat satunya, di pembicara satunya kita bisa memaparkan di lingkup yang paling kecil terlebih dahulu, misalnya bahas UKT. Nah, bahas UKT kita bisa dari lingkup paling kecil, yaitu lingkup UIN misalnya. Apakah di UIN lebih baik ada UKT atau tidak, seperti itu misalnya. Misalnya jikalau misalnya dari tim pro, di UIN lebih baik ada UKT karena juga harus menyejahterakan mahasiswanya. Sedangkan kalau misalnya tim kontra misalnya, sebaiknya tim di UIN tidak ada UKT. Kenapa? Karena teman-teman saya sendiri kesulitan untuk membayar UKT. Ada yang gajinya 2 juta, orang tuanya, namun UKT-nya 2 juta juga, seperti itu, pas-pasan kan ya. Nah, itu bisa dijadikan opsi. Kita harus ke lingkup yang paling kecil terlebih dahulu. Jangan ke lingkup yang paling besar terlebih dahulu, karena itu nantinya sebaiknya disampaikan oleh pembicara pembicara selanjutnya, dan pembicara selanjutnya, seperti itu. Lalu di second proposition, di dua pembicara, di pembicara yang satu ada dua. Nah, itu tuh kita bisa ngebahas tentang lingkup lebih luasnya lagi, lingkup yang lebih oh iya, ternyata nggak di UIN doang, bahwa UKT tuh ternyata berat sekali untuk dibayarkan para mahasiswa. Ternyata ada datanya loh, bahwa di UNAIR juga, di UI juga, dan yang lain-lain. Itu bisa dijadikan opsi tambahan tentunya, dan bisa dijadikan pertimbangan pula, seperti itu. Lalu di pembicara 3, dan jikalau misalnya kita ini pembicara 4, mungkin ada pembicara 4 dalam penentuan debatnya, kita bisa pakai penguatan ya. Untuk pembicara 3 kita bisa memakai penguatan, seperti itu. Penguatannya penguatan apa? Seperti bahwa dikuatin lagi datanya, bahwa
oh iya, menurut data dari sini untuk menguatin data. Dan yang terakhir tentunya wajib disimpulkan. Mungkin seperti itu dari saya, kesimpulan debat Inggris. Mohon maaf apabila ada kesalahan. I'm really apologize if I